Halo kelas, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Iya, kita jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam pembahasan lanjutan tentang tugas jaga. Apa itu sebenarnya tugas jaga? Part 2 dan Part 1 kemarin kita ngomong tentang pengertian dan tujuan jaga serta persyaratan kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas jaga di dalam melaksanakan tugas jaganya. Hari ini kita coba untuk membahas mengenai hal-hal yang sudah mengerucut ke pelaksanaan tugas sesuai dengan pengelompokannya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah paham tentang persyaratan apa yang harus dimiliki, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh petugas jaga. Sekarang kita ngomong tentang mendekati pelaksanaannya, bahwa pelaksanaan pengaturan tugas jaga, jadi nanti kita tahu tentang ada tugas jaga laut, tugas jaga darat, tugas dek, tugas mesin dan sebagainya. Nah, pengaturan daripada itu harus selalu memadai dan menjamin pengoperasian permesinan secara aman. Artinya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, sehingga kita tetap mengacu pada efisiensi, aman, efisiensi. Aman kalau nggak efisiensi ya percuma. Efisiensi banyak, tapi kalau nggak aman ya percuma. Jadi tetap 3 kriteria aman, efisiensi, dan jaga lingkungan tetap sebagai acuan di dalam pengaturan tugas jaga ini. Sehingga kita kembalikan ke kemarin, selain daripada itu diperlukan petugas-petugas jaga yang harus memenuhi syarat serta kriteria tertentu. Kemarin kita sudah bicarakan tentang ini, ya. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, seorang perwira harus menjamin, yakin betul bahwa anggota tugas mesinnya mengerti tentang tugas-tugas serta tanggung jawabnya. Jadi tidak ada itu cerita nantinya kalau sebagai operational level, sebagai operator, sebagai fasis jaga, dia perintahkan ini atau minta tolong pada oiler jaganya untuk buka keran ini, ternyata dia belum tahu. Nah, ini dia sebagai perwira jaga, sebagai atasannya, harus tahu tentang kemampuan anak buahnya, kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya kita tambahin, kelebihannya kita manfaatkan, sehingga terjalin, terbentuk suatu kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang optimal. Jangan sampai buka keran itu, dia masih longo-longo kerannya yang sebelah mana, turunin tekanan, nggak ngerti tekanan apa, ya. Jadi pelaksanaan pengaturan jaga juga meliputi yang begini-begini ini. Jangan sampai orang yang lemah ininya ditaruh di jaga larut malam, orang yang suka bercanda ditaruh di ini. Antara susunan personil, waktu, dan kemampuan masing-masing harus match dalam pelaksanaan pengaturan tugas jaga ini, ya. Jangan sampai gara-gara nggak match, saya sih nggak cocok sama dia. Nah, ini nggak ada cerita, semua harus cocok. Kelompok di atas dek, di atas kapal yang jaga, ini secara umum dimanapun sama, kecuali UMS, Unattended Machinery Space, kapal yang cuma membutuhkan
polyvalent officer, nggak dek, nggak mesin. Untuk yang masih menggunakan dek dan mesin, maka ada petugas jaga dek, regu jaga dek, dan regu jaga mesin. Ya, masing-masing dipimpin oleh, kalau di dek oleh chief officernya, kalau di mesin chief engineer-nya. Nah, ya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjutkan. Iya, ada beberapa hal. Apakah ini jaga laut, apakah ini jaga darat, apakah ini jaga apapun. Kita belum ngomong tentang pilah-pilahannya. Ada hal-hal yang perlu harus dilaporkan ke KKM. Karena KKM, Kepala Kamar Mesin, Chief Engineer, tidak harus 24 jam nongkrongin. Tapi bukan berarti KKM tidak jaga 24 jam. 24 jam standby untuk dilaporin, standby untuk melakukan sesuatu. Ya. Sesuatu atau hal-hal yang perlu dilaporkan oleh petugas jaga adalah hal-hal yang komponen atau sesuatu yang tidak berfungsi atau fungsinya mulai kita curigai, sehingga akan membahayakan kalau ini dilanjutkan, kalau ini tidak ditanganin, kalau ini tidak disikapi. Umpamanya saja menemui kompresor kok nggak berfungsi optimal, artinya ngisi botol amin sampai lama, sampai kompresornya panas, nggak ngisi-ngisi. Umpamanya pompa got kok nggak isep-isep. Umpamanya ini semua berdampak pada keselamatan. Umpamanya kapal kok miring, ada apa? Nah, segera laporkan. Ya. Jadi adanya kerusakan atau tidak berfungsinya permesinan atau tidak berfungsinya sistem, menurut saya, yang dapat membahayakan keselamatan dalam pengoperasian kapal. Tulanginya entek, kompresornya nggak bisa ngisi, gotnya penuh, nggak bisa dipompa. Barangkali pompanya, barangkali oil water separatornya, atau generatornya tidak stabil, ya, dan sebagainya. Ini perlu segera dilaporkan oleh tim jaga, mulai dari oiler jaga yang tahu duluan, harus peka dia, kasih tahu ke perwira jaga, perwira jaganya barangkali diskusi dulu dengan ini, kalau bisa diatasi oke, kalau nggak bisa diatasi segera dilaporkan. Kemudian tidak berfungsinya sesuatu yang dapat merusak sistem penggerak seperti mesin induk, motor bantu, atau sistem pemantau dan sistem pengatur. Ya, umpamanya saja tadi, salah satunya adalah botol angin. Yang kedua, barangkali kita punya masalah tentang lubrikator, bahwa lubrikator tidak jalan bagus, segera dilaporkan. Karena kalau lubrikator minyak lumah silinder tidak bekerja, maka dia akan bergerak kering. Nah, dia akan bisa kejadian kerusakan fatal, dimulai dari gesekan langsung, panas, mungkin angus, mungkin terbakar, dan sebagainya. Barangkali suhu gas buang mencurigakan, kok naik terus, ada suara bocor di expansion joint, dan sebagainya. Ini yang mempengaruhi motor induk ataupun motor bantu, segera dilaporkan. Yang terakhir, apa yang harus dilaporkan adalah terjadinya situasi darurat, atau jika ada keraguan keputusan
terhadap langkah-langkah yang diambil. Ya, tiba-tiba got penuh, nggak tahu dari mana. Kemungkinan pipa pecah. Harus segera dilaporkan. Kalau enggak, bisa-bisa naik ke generator blackout. Apalagi terjadinya di tempat yang tidak boleh terjadi blackout. Umpamanya di storm, laut yang tidak bersahabat, cuaca yang tidak bersahabat, umpamanya masuk terusan atau masuk sungai, umpamanya di perairan rame. Nah, hal-hal ini harus segera dilaporkan kalau terjadi kejadian. Ya, oke. Lanjutnya, apakah nanti kita belum ngomong jaga laut, belum ngomong jaga darat dan sebagainya, jaga apapun dia, ada tugas khusus dan tugas jaga rutin. Tugas jaga khusus itu adalah tugas jaga yang dilakukan oleh awak kapal yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaannya mengacu kegiatan yang dilakukan. Misalnya di kapal sedang ada perbaikan boiler. Yang tahu boiler atau yang bertanggung jawab boiler itu masinis A, maka selama perbaikan atau ini pengoperasian, ada petugas jaga khusus yang untuk ini. Atau muatan, kita muat river, kita muat kontainer pendingin, maka ada petugas yang ditunjuk untuk khusus nanganin river, ya, nanganin permasalahan pengoperasian atau perawatan muatan dingin, ya, itu tugas jaga khusus. Sementara yang tugas jaga rutin, ya, tugas-tugas yang dilakukan oleh awak kapal mesin yang bersifat rutin, baik nanti di pelabuhan maupun di laut dalam hal pengoperasian kapalnya. Ini adalah yang tugas jaga rutin. Ingat, tugas pelaut tentang pelaut mesin cuma 2. Watchkeeping, tugas jaga, dan perawatan. Maka tugas jaga ini harus benar-benar. Apa yang harus dilaporkan, apa yang harus bisa ditanganin, apa yang harus dikerjakan rutin. Nah, kalau dapat pekerjaan khusus, tugas jaga khusus, dia juga harus mampu menangani khususnya. Ya, jadi kita jadi petugas jaga yang profesional, sehingga kita mengetahui secara dini kalau terjadi sesuatu yang menyimpang dari yang kita kehendaki. Oke. Lalu bagaimana pengaturan tugas jaga? Kalau baik di darat maupun di laut, ini di samping ngikutin peraturan standar internasional, standar SOLAS, juga kadang-kadang disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang menyesuaikan kondisi kapal, besaran kapal, fungsi kapal, jenis kapal, ya, sehingga pada umumnya regu jaga dibagi menjadi 3 shift, ya, 4 jam, 4 jam, 4 jam, sehingga 24 jam. Itu 3 shift, masing-masing dapat jatah 8 jam. Pengaturannya sesuai tadi, harus sesuai dengan kriteria orangnya, kriteria waktunya, kriteria mesinnya. Mereka-mereka yang duduk di sini harus dipilih. Ada regu jaga pagi hari, itu 08 sampai dengan 12 siang, ya. Andai kata itu regu jaga A, berarti dia sudah 4 jam di regu ini. Nanti dia akan shift yang kedua, sehingga totalnya 8 jam. Ya, kemudian disambung serah terima ke regu jaga B dari jam 12.00 sampai dengan jam 16.00. Ini disebut regu jaga siang hari.
Ya, pekerjaannya sama, cuma waktunya yang berbeda. Barangkali juga nanti pas waktu dia harus menyiapkan apa, umpamanya mau berangkat atau pas apa mau tiba di pelabuhan, maka petugas-petugas inilah yang harus menangani. Yang regu C yaitu regu sore hari dari jam 16 sampai jam 20.00. Habis ini baru kembali shiftnya ke regu A. Ya, regu malam hari dari jam 8 sampai jam 24.00. Regu jaga A mulai melakukan shift yang kedua. Berarti setelah selesai dia sudah melakukan 8 jam. Ya, kemudian larut malam. Larut malam itu adalah jam 00 sampai 04. Banyak yang terkecoh nanti dengan jaga yang berikutnya. Setelah 04 adalah jaga dini hari. Jaga dini hari itu 04 sampai 08. Ada yang sering terkecoh bahwa dini hari itu pagi hari. Bukan, dini hari. Ya, hari yang dini. Sebelum memasuki pagi, dini hari. Oke, inilah sekilas. Besok kita akan ketemu ngomong tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh regu jaga selama jaganya. Apakah cuma duduk-duduk? Apakah cuma ngasih tahu ngelaporin? Nah, ketemu besok ya. Dalam penantian besok, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan selalu tambah sukses. Oke, ketemu tugas jaga berikutnya. Salam dari Lilin Tua. Oke semuanya, thank you for watching.